Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, mari kita bahas atau kita belajar tentang cara menentukan asimtot datar dan asimtot tegak ya dari suatu fungsi rasional. Nah, tentunya di sini tentang grafik fungsi rasional, di mana adalah bentuknya masih sederhana ya. Oke, yang kita bahas di sini adalah bentuk secara umum ini dulu ya. Coba perhatikan. Yang akan kita bahas yaitu bentuk fungsi rasional atau Y sama dengan Fx itu AX kuadrat, AX plus B per CX plus D, gitu ya. Nah, jika bentuknya seperti itu, maka triknya ketika kita mencari asimtot datar, itu bisa dirumuskan dengan Y sama dengan A per C. Nah, A itu kan koefisien X, C itu adalah koefisien X yang penyebut. Itu cara mencari asimtot datar. Nah, kalau mencari asimtot tegak, itu kuncinya adalah penyebut, itu sama dengan 0. Berarti CX plus D itu sama dengan 0, maka ketemu X sama dengan minus D per C. Nah, yang dinamakan asimtot tegak itu adalah X sama dengan ini, minus D per C. Gitu ya. Oke, langsung saja ya. Kita bahas nanti kita bahas 5 soal ya, agar kalian paham sekali. Oke, sekarang yang nomor 1 ya. Nomor 1 gini. Misalkan saya punya ini ya, bentuk Fx fungsinya ini. Fx itu sama dengan 4x plus 5, gini ya. Per berapa ini? Misalkan ini 2x dikurangi 6, gitu ya. Nah, maka asimtot datar AD ya, saya tulis AD itu sama dengan, berarti kan tadi apa? Y sama dengan apa? Koefisien X dibagi ya, antaranya pembilang dan input kita bagi. Oke, sekarang kita bagi aja. Ini berarti 4, gini ya, 4 per 2. Oke ya. Nah, berarti kalau kita sederhanakan itu berapa? Ya, berarti Y sama dengan 2. Oke ya. Nah, jadi asimtot datar untuk soal yang pertama itu Y sama dengan 2. Nah, kalau mencari asimtot tegak, oke, kalau mencari asimtot tegak, berarti kan di sini asimtot tegak itu sama dengan apa? Penyebut sama dengan 0. Berarti kita buat 2x dikurangi 6 itu sama dengan 0, gitu ya. Langsung saja berarti berapa? 2x itu sama dengan 6. Atau berapa? X sama dengan 6 dibagi 2 ya. Atau X sama dengan berapa? 3. Gitu ya. Nah, ini dinamakan asimtot tegak. Paham ya? Nah, ini asimtot datar. Oke ya. Mudah sekali ya. Nah, sekarang soal yang nomor 2. Saya punya bentuk fungsi ini ya. Misalkan Fx itu sama dengan 5x dikurangi 8. Kita bagi dengan X plus 7. Gini ya. Ini sangat mudah ya. Nah, kalau mencari asimtot datar apa? Ya, koefisien kita bagi ya. Koefisien X kita bagi berarti 5. Maaf, ini berarti Y sama dengan 5. Kita bagi dengan koefisien ini 1. Atau berarti ditulis Y sama dengan berapa? 5, gitu ya. Kalau asimtot tegaknya berapa? Kita hitung. Asimtot tegak berarti penyebut harus 0. Berarti berapa? X plus 7 sama dengan 0. Atau kita tulis berapa? X sama dengan minus 7. Oke ya, ini asimtot tegak. Di sini asimtot datar. Oke ya, mudah sekali ya. Nah, sekarang yang nomor 3. Misalkan saya punya ini, Fx itu sama dengan minus 2x. Hati-hati ya, minus 2x ditambah 9. Kita bagi dengan misalkan ini 3x ditambah 5. Maaf, ditambah 15. Nah, kita cari asimtot datar dulu. Asimtot datar itu apa? Pembagian antara koefisien yang pembilang dengan penyebut. Berarti ditulis Y sama dengan
minus 2 kita bagi dengan 3, gitu ya. Atau bisa ditulis berapa ini? Y sama dengan minus 2 per 3, gitu ya. Kalau asintot tegaknya itu penyebut harus kita buat 0. Berarti ini 3x ditambah 15 itu sama dengan 0, gitu ya. Atau berapa? 3x sama dengan minus 15. Atau x sama dengan berapa? Kita bagi 3 ya. Minus 15 kita bagi 3 itu minus 5, gitu ya. Nah, jadi asintot tegaknya adalah x sama dengan minus 5. Asintot datarnya adalah y sama dengan minus 2 per 3. Gitu ya. Mudah sekali ya. Oke, sekarang soal yang nomor 4. Nomor 4 saya punya ini. Y sama dengan atau fx sama dengan 3 dikurangi 10x dibagi 5x dikurangi 6, gitu ya. Oke, sekarang kita cari dulu asintot datarnya dulu ya. Asintot datar itu apa? Asintot datar itu koefisien pembilang kita bagi dengan koefisien penyebut. Berarti y sama dengan minus 10 kita bagi dengan 5, gitu ya. Atau kita sederhanakan berapa? Y sama dengan ya minus 2. Oke ya, paham ya. Kalau asintot tegak misalkan, asintot tegak berarti apa? Penyebut harus dinolkan, gitu ya. Berarti 5x dikurangi 6 itu sama dengan 0, gitu ya. Atau berapa? 5x itu sama dengan 6. Sehingga x nya berapa? Ya minus, maaf, 5x dikurangi 6, gitu ya. Oke, berarti 5x sama dengan 6. Berarti kalau x sama dengan 6 dibagi 5. Nah, jadi asintot tegaknya itu adalah x sama dengan 6 per 5. Gitu ya. Oke, sekarang yang nomor terakhir, nomor 5. Misalkan saya punya ini ya, fx itu sama dengan ini, 8x ditambah 11 kita bagi dengan 9 dikurangi 2x, gini ya. Berarti asintot datarnya itu apa? Pembagian antara koefisien pembilang dan penyebut. Berarti kan di sini koefisiennya ini yang pembilang itu 8, kita bagi dengan minus 2, gitu ya. Berarti bisa ditulis berapa ini? Y sama dengan minus 4. Oke ya, ini adalah asintot datar. Kalau asintot tegak itu apa? Pembilang dinolkan. Berarti 9 dikurangi 2x harus sama dengan 0, atau min 2x sama dengan minus 9. 2x sama dengan 9 ya. Berarti x sama dengan berapa? Ya, x sama dengan 9 per 2. Nah, jadi asintot tegak itu adalah x sama dengan 9 per 2. Gitu ya. Mudah sekali tentang asintot dari fungsi rasional ya. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.